di bawah sini. Jadi si input dan outputnya si programming line dengan outputnya satu jendela. Jadi dia interaktif seperti di konsol Python, atau misalkan kita tulis X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan X, X pangkat 3 ditambah Z, dia akan muncul di bawah hasilnya seperti ini. Dan enaknya si Jupyter ini, kita bisa ganti-ganti nih si bagian ini. Saya lupa namanya. Pak, ya. Maaf Pak, untuk share screen-nya belum pindah kayaknya Pak. Oh gitu? Iya Pak, masih di navigator. Oh gitu, sorry. Saya ini dulu ya. Oke, saya ulangi lagi. Oke, thank you. Jadi kalau misalkan, saya ulang ya, kalau kita buka Jupyter Notebook, nanti tampilannya seperti ini, dia base-nya tuh akan terbuka pertama seperti ini, dia kebukanya di browser. Saya pakai browsernya Chrome, jadi kebuka di Chrome. Nanti kita buka New, Python 3, maka akan kebuka tab baru di tab kita ini nih. Jadi untuk Jupyter seperti tampilannya, misalkan saya ulangi, saya hapus lagi. Saya hapus, saya tim. Maka otomatis dari line yang kita buat ini akan muncul di bagian bawahnya nih, outputnya tuh. Kita panggil ya, kalau kita minta print. Kalau misalkan kita buat X sama dengan 1, sama dengan 2, run, dia tersimpan, perintah ini tersimpan di dalam si Jupyter-nya. Dia sudah menyimpan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, lalu kita buat Z sama dengan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 5. Kita run lagi, ini sudah kesimpan juga nih si Z, bahwa X sama dengan 4, Y sama dengan 2, dan Z didefinisikan sebagai fungsi ini. Bila mau panggil Z, cara print Z, maka keluar hasil si Z. Sampai sini ya. Nah, kalau enaknya Jupyter ini untuk belajar, saya pikir ini yang paling enak. Jadi kalau kita buat program lain seperti ini bisa kita ganti si bagian ini. Saya lupa nih bagiannya apa. Jadi bukan code, tapi jadi misalkan jadi markdown. Kita jadi seperti ini. Ini bisa saya pindahkan ke atas nih, ke atas, lalu saya bikin misalkan tambah yang baris baru, saya bikin misalkan heading 1, nah ke atas lagi, ini lalu saya bikin lagi yang baru, markdown, heading, saya kasih tanda pagar lagi, heading 2, ini kalau kita mau lihat nih, kalau nggak salah di view ya, view. Kalau print preview, kalau kita ini kan tampilannya seperti ini. Kalau di web browser kita, ini bisa kita save as atau print preview, nanti munculnya kayak gini nih. Jadi ini tadi heading kita, heading pertama, lalu heading kedua, catatan kita, saya sedang demo pakai notebook. Ini si line pemrograman kita dibuat line 3,
line 4, line 5, line 6. Hasilnya kalau kita print, muncul di sini enak nih kalau buat belajar, dan bahkan di bagian markdown ini Anda bisa masukkan persamaan-persamaan sama matematik. Ini kalau untuk belajar saya sangat rekomendasikan. Selain itu, ada dua lagi. Yang lainnya tuh ada IPython, jadi dia konsol aja. Kalau saya buka, ini si Jupyter-nya yang IPython-nya udah kelihatan belum? Atau masih di halaman yang sama? Ini udah kelihatan ya? Jadi kalau kita misalkan tadi bukain yang IPython ini, misalnya kita launch, nanti keluarnya seperti ini. Dia agak mirip, tapi dia lebih sederhana daripada Jupyter, jadi hanya line, terus di bawahnya nanti bisa langsung keluar hasil interaktif, interaktif konsol. Kalau misalnya seperti tadi kita print, enter, langsung keluar hello di bawah. X sama dengan 4, dia tersimpan, X sama dengan 4-nya, Y sama dengan 3, misalkan Z sama dengan Y, X. Nah, Y tersimpan, jadi sini nilai Z sudah tersimpan oleh si nilainya, kita mengambil, misalkan kita mengambil. Dia langsung mirip kayak Jupyter tadi, tapi tidak ada fitur untuk menambahkan komen dan lain sebagainya, bisa sederhana, lebih straightforward. Ada satu lagi yang lebih canggih lagi, bisa tutup ya. Lebih canggih ini si Spider ini. Spider ini kalau kita launch, ini biasanya kalau membuat kode yang agak sedikit kompleks, ini dulu saya sukanya pakai Spider, walaupun sekarang saya udah jarang pakai Python. Kalau di Spider lebih kayak ngoding beneran kelihatannya. Ini agak lama. Oke, kalau di Jupyter ini jadi ada beberapa tampilan, mungkin agak membingungkan ya. Nah, ini di bagian ini dia fungsinya sama seperti konsol yang tadi. Konsol di IPython maupun di Jupyter, kita bisa langsung tulis kodenya di sini. Nanti dia akan baca line per line dan akan dieksekusi langsung. Lagi-lagi saya coba pegang. Lagi otomatis muncul X 2 G sama dengan 8. G sama seperti yang tadi, tapi kita juga punya fitur menuliskan kode secara manual di sebelah kiri sini. Jadi kalau kita sini, ini kita fungsinya seperti text editor. Kita sama seperti kalau kita menulis di Notepad++ atau di Notepad. Jadi kita bisa run
Saya perintahkan dia untuk bicara. Ini sini ada omong play dan pause. Nah, kita langsung play di sini. Nah, ya. Jadi pada saat kita run, si programnya dia akan menjalankan programnya dan hasilnya dimunculkan di sini. Jadi hasilnya kan X sama dengan 3, Y sama dengan 5, saya minta Z adalah 3 X dikali dengan Y. Dan saya minta hasilnya dimunculkan di konsolnya. Hasil kita run, nilai 15 akan dimunculkan di sini. Terus kita juga bisa save nih programnya, misalkan kita save as namanya files demo, kita save di desktop satu harusnya sudah ada di desktop saya ini, sudah ada nih filenya nih si demo spreader. Anda bisa copy ini file yang Anda buat tadi dan bisa di run di komputer yang lainnya. Pakai Spider seperti itu. Kalau pakai Python itu nggak bisa disimpan sendiri. Atau kalau di Jupyter bisa, tapi formatnya format si Jupyter, jadi harus dibuka di browser dan kita pakai Anaconda tadi. Kalau ini misalkan Anda punya Python, nggak perlu pakai Anaconda, Anda bisa langsung run si program ini. Oke, itu mungkin pengantar saja. Sebetulnya detail-detail yang saya pikir bisa Anda explore nanti sendiri di luar kelas. Di kelas kita kan berapa? 3 SKS. Harusnya 3 jam di kelas, berarti Anda masih punya sisa 6 jam di luar kelas yang harusnya Anda gunakan. Ya, itu kira-kira sedikit demonstrasi lah mengenai Python, platform apa saja yang bisa Anda gunakan. Tapi sebelum bagian ke sana, sayangnya kita harus kembali ke teori dulu nih. Sebelum bisa menggunakan si Python-nya, saya mungkin di kelas ini saya akan jelaskan dasar-dasar teori-teori yang penting, dan nanti kalian bisa praktekkan secara langsung di luar kelas atau nanti di praktikum. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah jelas, ini slide saya sudah muncul? Oke. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sip. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan ya. Hari ini nggak lama 1 jam, nanti kalau mungkin mau diskusi tanya jawab kita lanjut nanti di hari Rabu aja, agak lebih lama 2 jam. Ini materi sekarang, struktur dasar program prosedural yaitu Python. Di kelas ini kita sudah sepakat menggunakan Python. Tadi juga saya sudah sempat demo sedikit. Nah, tujuan di materi minggu ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan struktur dasar program prosedural, menjelaskan abstraksi data dan jenis-jenis tipe data dasar, menjelaskan makna dan menggunakan variabel dan konstanta, menjelaskan dan menggunakan perintah assignment, input, dan output. Jadi, kalau saya sedikit ulas atau perjelas, jadi ini saya akan menjelaskan sebetulnya program prosedural ini, struktur datanya apa-apa saja yang menyusun si program prosedural dalam hal Python, dan termasuk nomor 2, jenis-jenis data dasarnya apa saja. Lalu saya akan jelaskan mengenai arti dan bagaimana cara menggunakan variabel dan konstanta dalam pemrograman, dalam hal ini Python, dan juga menjelaskan untuk penggunaan perintah atau assignment dan juga sistem input dan output. Walaupun tadi secara sekilas semuanya sudah saya perlihatkan ya dalam demo tadi. Kira-kira sudah terangkum. Oke, saya lanjut. Nah, untuk Python sendiri ini dalam mungkin 5 tahun terakhir merupakan bahasa pemrograman yang cukup hot ya, artinya digunakan banyak orang, banyak dikembangkan, library juga banyak.
Jadi sebetulnya Python ini berarti sudah 20 tahun umurnya. 30 tahun, 30 tahun. Bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirilis oleh Guido van Rossum tahun 91. Kalau nggak salah dia orang Belanda. Di sini Python menggunakan berbagai paradigma pemrograman, ada berbagai prosedural, objek, dan sebagainya. Cuma dalam kuliah ini hanya menggunakan paradigma prosedural. Interpreter yang tersedia pada beragam sistem operasi, yang pertama dia menggunakan indentansi untuk menandai blok program. Jadi satu blok program dan sub programnya kita beri semacam indentansi atau paragraf yang masuk ke di paragraf itu. Dan harus berhati-hati karena dalam Python ini case sensitif. Jadi perbedaan huruf besar dan kecil berpengaruh. Jadi harap hati-hati nanti pada proses running, debuggingnya bingung nih apa nih, ternyata besar kecilnya beda. Lalu Python adalah bahasa pemrograman yang diklaim strong and dynamically typed, artinya strong type. Data variabel ditentukan oleh nilai yang diassign pertama kali dan selanjutnya dioperasikan sesuai dengan tipe tersebut. Jadi kita declare misalkan X sama dengan 2 atau X sama dengan 3, maka data variabel X itu dinyatakan dalam perintah kita yang pertama, dia sama dengan 2, 3, dan sebagainya. Lalu dynamically type artinya data variabel dapat berubah kemudian. Misalkan di bawah Anda tulis lagi X sebagai fungsi terbaru, misalkan X sama dengan X ditambah 5. Maka nilai X yang pertama dapat diganti atau ditimpa dengan nilai X yang baru. Maka pada saat line paling bawah nilai X itu menjadi didefinisikan dengan perintah terbaru. Ini walaupun Python itu namanya diidentifikasikan dengan ular, ya sebetulnya dia awalnya itu bukan dari ular. Pembuatnya si Guido van Rossum itu dari hal lain. Ada yang tahu nggak? Ya intermezzo lagi lah. Sebetulnya dia kenapa diberi nama Python programnya? Nggak tahu. Jadi si Guido van Rossum itu dia penggemar ini acara komedi BBC namanya Monty Python The Flying Circus. Ada yang pernah dengar nggak? Tahu Pak. Tahu Monty Python. John Cleese ya, John Cleese. Iya tahu. Nah, bagus. Dia itu penggemarnya si Monty Python, maka diberi nama Python. Jadi makanya kalau kalian lihat dokumentasi tutorialnya biasanya agak-agak bercanda lah bahasanya tuh. Dia agak santai gitu. Jadi emang orangnya senang bercanda nih, si Guido van Rossum itu. Dikasih nama Python, tapi kemudian karena Python juga diasosiasikan sebagai si ular itu, ular Python, maka sebagai ikonnya digunakan si ular. Ya ini intermezzo aja lah. Ini untuk struktur dasar algoritma. Pertama, awalnya itu kita memiliki programnya, yaitu judul programnya. Kita spesifikasikan program ini seperti apa, untuk apa. Lalu kedua ada kamus. Di sini kita mendeklarasikan tipe, variabelnya, konstantannya, fungsi, dan prosedurnya seperti apa. Lalu terakhir adalah algoritma itu sendiri, di mana langkah-langkah penyelesaian suatu permasalahan dalam program yang kita buat. Jadi ini bisa Anda tuliskan dulu di kepala Anda dalam pseudocode atau flowchart, atau baiknya sih saya sarankan Anda tuliskan dalam catatan atau oretan pseudocode atau si flowchart-nya, baru nanti dimasukkan ke programnya. Untuk menghindari kesalahan, juga mempunyai gambaran lebih gampang, kira-kira saya mau bikin apa, nggak nol banget. Oke. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam semacam pseudocode atau snippet, mungkin snippet si programnya. Ini program, judul programnya, spesifikasi programnya, lalu kamus, penjelasan dalam bentuk komentar, algoritma sebagainya. Ini biasanya kalau dalam Python, tanda pagar ini dia menyatakan komentar. Jadi kalau ada tanda pagar di depan satu pernyataan atau perintah,
ini dia tidak akan dibaca sebagai program. Jadi si interpreter akan skip si bagian dengan tanda pagar ini, dia akan langsung loncat ke line berikutnya, baru line berikutnya yang dibaca perintahnya. Jadi kalau misalkan pagar lagi, bahkan dia akan skip terus sampai menemukan perintah sesungguhnya. Makanya di sini kasih pagar yang sini dia bukan program beneran, komentar aja. Nah ini tadi saya sudah memperlihatkan demonya, bisa menggunakan platform macam-macam tadi, pakai IPython, Jupyter, Spider, atau misalkan di command prompt juga Anda buat di Notepad, lalu Anda jalankan melalui command prompt menggunakan perintah hello world. Jadi dalam Python untuk menampilkan suatu hasil ke display output kita perlu menuliskan perintah print. Untuk Python 3 diberi dalam kurung, lalu misalkan bagian apa yang mau kita tulis di sini dia dalam bentuk datanya bentuk string. Nanti saya akan bahas apa itu string. Hello world di sini. Jadi misalkan nama programnya pakai tanda pagar program hello world. Lalu apa yang program ini lakukan? Tanda pagar lagi mencetak hello world ke layar. Lalu ini bagian kamusnya belum diperlukan karena memang kita tidak mendefinisikan apapun. Algoritmanya sederhana saja. Kita memerintahkan kalimat hello world untuk muncul di layar. Kalau kita buat program seperti ini, kita nyalakan, maka hello world akan muncul di output layar kita, di konsol kita. Ini silakan nanti dicoba ya di luar kelas. Tahapannya kita perlu dalam sebuah program kita memerlukan yang namanya input, ada proses, dan juga ada output. Sebentar. Misalkan kita perlu input, kita definisikan input A, definisikan dan input B, lalu dalam proses atau algoritmanya A ditambah B adalah nilai A yang baru, lalu kita perintahkan keluarnya, kita minta nilai A untuk ditampilkan dan nilai B ditampilkan juga. Dalam Python kira-kira seperti ini, kita deklarasikan A sama dengan ini integer, saya akan bahas nanti. Lalu ini input, nah ini perintah untuk memberikan input. Jadi pada saat kita nanti run, ada muncul A sama dengan berapa kalau input ini kita harus masukkan nilainya untuk nilai si A ini secara manual nanti, dan nilai B-nya juga. Lalu setelah nilai A dan B masuk, program akan membaca line berikutnya, yaitu mendefinisikan nilai A yang baru. Maka nilai A yang lama ditambah B, maka dia akan menjadi nilai A yang baru. Ini yang dimaksud dengan dynamically type tadi yang saya sampaikan. Lalu kita perintahkan nilai A ini muncul di layar kita, dan nilai B juga muncul di layar kita. Maka kita perintahkan print A dan print B. Nah, untuk flowchart-nya ini sangat sederhana. Jadi untuk dalam kasus kalian secara lengkapnya nanti bisa tergantung program yang mau diselesaikan. Yang jelas tahapan pertama kita punya input kita apa, kita bisa definisikan langsung dalam programnya, atau kita minta user yang memasukkan seperti contoh slide sebelumnya, atau di demo saya pertama langsung saya nyatakan X sama dengan sesuatu, Y sama dengan sesuatu. Lalu kedua ada di prosesnya, ini algoritmanya yang kita buat, ini inti dari si program kita. Lalu terakhir hasil atau outputnya. Ini outputnya bisa diminta kita panggil munculkan di layar secara spesifik dengan perintah print, atau ya simpan aja di dalam programnya. Lalu kita hubungkan atau kita gunakan input sebagai input untuk program selanjutnya juga bisa. Dan akhirnya selesai. Tapi ini yang paling sederhana, ada input, ada proses, ada output. Ini kalau kita buat dalam bentuk flowchart,
program tes tadi. Ini dalam si pseudocode-nya, lalu ini dalam bentuk flowchart-nya, program tesnya, namanya, lalu didefinisikan, beri nama, tujuannya apa, gunaannya, menghitung A dan B, lalu kamus deklarasikan variabelnya, yaitu A dan B yang merupakan tipe data integer atau bilangan bulat. Lalu algoritmanya, kita harus masukkan nilai A, memasukkan nilai B secara manual, lalu menghitung nilai A baru dari nilai A dan B yang kita masukkan, dan akhirnya kita mencetak nilai A dan nilai B setelah hasil perhitungan atau program dijalankan. Nah, ini contoh program kasus tadi di slide sebelumnya, namanya kita kasih nama program tes, lalu kita beri penjelasan spesifikasi, menghitung nilai A dan B. Lalu ada kamusnya untuk referensi kita, bahwa A adalah data tipe integer dan B adalah data tipe integer, baru kita masuk ke algoritmanya. Algoritmanya kita tuliskan A sama dengan integer, lalu ada perintah input. Ini diberi komentar lagi bahwa ini maksudnya kita memberikan input kepada user, meminta user memasukkan input, lalu prosesnya sendiri, A sama dengan A plus B, kita beri komentar untuk proses, lalu print A dan print B, lalu kita beri komentar output. Jadi sebetulnya pemrograman kita tuh hanya di bagian ini saja, yang namanya pemrograman. Jadi Anda bisa buat pemrograman tanpa komentar-komentar seperti ini tanpa ini pun programnya masih bisa jalan. Tapi lagi-lagi, seperti di kuliah-kuliah sebelumnya, saya dan tim pengenalan komputasi menginginkan Anda terbiasa menuliskan si program tes, spesifikasi, dan kamus ini, karena ini akan sangat membantu Anda sendiri. Kadang-kadang kalau kita bikin program, besoknya atau seminggu kemudian kita sentuh lagi, ini apa ya, pada saat kita bikin sih ingat gitu, pada saat kita mau edit lagi, mau kita debug atau mau kita run lagi, ini apa ya, kenapa A tuh harus integer, atau misalkan ini kok algoritmanya begini. Ini catatan untuk pengingat kita dan juga petunjuk sebelum kita melaksanakan program. Dan juga bisa buat orang lain, kalau ada orang lain yang membaca program kita, mereka bisa mengerti. Ini tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau tanpa ini bingung gitu. Sama kayak misalkan Anda dikasih file Excel misalkan dengan perhitungan yang sangat rumit, lalu nggak ada komennya, nggak ada notes-nya, bingung nih orang yang akan membaca, atau bahkan Anda sendiri juga bisa bingung. Jadi ini sangat strongly recommended untuk menambahkan si komentar-komentar. Judul programnya itu wajib, jadi untuk kita mengetahui si programnya dan kegunaannya, lalu kamusnya untuk petunjuk kita terkait algoritmanya, dan terakhir ini yang juga di strongly recommended itu keterangan tambahan di algoritma ini sendiri. Oke, cukup jelas? Perlu cepat? Jelas? Kalau cepat, ini tolong ini saja, Pak. Pak, bisa balik ke slide sebelumnya nggak, Pak? Oh ya, yang mana? Ini. Itu di dalam ya Pak, di dalam inputnya emang kosong ya Pak? Oh, kosong. Nanti pada saat ini, karena perintahnya kan perintah input. Ini pada saat di run itu nanti akan keluar permintaan input A sama dengan kita masukin sendiri. Jadi nanti kita minta user untuk memasukkan nilai inputnya. Artinya kayak rumus algoritmanya itu yang si A sama dengan A plus B, Pak? Sebetulnya ya, tapi ini juga masuk juga nih. Di dalam kasus ini dia masuk juga, karena kita meminta si inputnya didefinisikan oleh user nanti. Tapi kalau misalkan kita definisikan langsung, seperti saya tadi di demo saya, itu maka ini bagian dari data input. Oke Pak. Makasih Pak. Oke. Saya boleh lanjut ya? Kita cuma sejam nih. Oke, ini jadi tadi saya sudah bahas agak panjang kebetulan di bagian program.
ada bagian komentar di sini. Dalam bahasa pemrograman, komentar adalah bagian program yang tidak dieksekusi. Di bagian ini hanya digunakan untuk memberikan penjelasan suatu langkah, rumus, ataupun bisa hanya berupa keterangan. Dalam Python, komentar dituliskan per baris diawali dengan si tanda pagar. Dalam contohnya ini komentar, seperti di slide sebelumnya, ini juga komentar. Ini sebetulnya masuknya, golongannya masuknya sebagai komentar. Nanti Anda akan sering menggunakan komentar ini, dan saya sarankan sih banyak menggunakan komentar dalam program untuk mempermudah Anda, walaupun tidak sampai si komentar ini. Jadi, tapi hati-hati juga. Jadi jangan dalam artian komentar yang disarankan semua dikomentarin. Jadi kira-kira yang kalau dia cukup obvious mah ya udahlah nggak usah dikomentarin lah. Jadi nanti penuh nanti program Anda oleh komentar. Jadi dimoderasi saja. Lalu yang kedua tentang data. Nah, kita baru masuk ke bagian data. Nah, misalkan ini ada nilai 90 nih. Ini 90 ini sebetulnya bisa kita interpretasikan sebagai banyak hal. Tergantung kita mau gunakan untuk apa dan konteks masalahnya apa. Misalkan kalau Anda atur air, ya ini berarti misalkan atur air dalam suatu masalah Anda punya pemanas air, temperatur butuh mengukur temperatur, maka 90 ini kita dalam program kita nyatakan sebagai temperatur air. Atau misalkan berat badan, atau misalkan kecepatan sebuah kendaraan bergerak. Jadi sebuah data ini tergantung dari kita untuk menginterpretasikan dan menggunakannya dalam konteks masalah yang akan diselesaikan. Masih ingat ya abstraksi ya? Lalu penyederhanaan. Di dalam abstraksi ini sebetulnya temperatur air dengan satuan derajat Celcius, berat badan dengan satuan kilogram maupun kecepatan dalam kilometer per jam, ini kita abstraksikan dalam suatu bilangan desimal 75. Jadi tergantung kita sebagai programmer, program yang mengerti konteks dan merepresentasikan si data ini dalam bentuk-bentuk yang kita butuhkan dalam permasalahan kita. Oh ya, jadi bagian data, lalu bagian kamus. Ini bagian kamus ini adalah bagian yang kita gunakan di awalan program kita untuk mendeklarasikan nama-nama yang digunakan dalam program. Nama-nama itu merepresentasikan data yang digunakan dalam program ini. Jadi saya sudah sampaikan Python adalah pemrograman yang strong dan dynamically type. Lalu di konvensi kuliah kita mungkin satu variabel digunakan untuk satu tipe data. Jadi dalam menggunakan variabel tertentu harus diketahui dengan baik tipe data apa yang definisikan terhadap variabel tersebut. Kita tuliskan kamus dalam bentuk komentar dari variabel yang akan kita gunakan. Nah, dari data tersebut ternyata data ada banyak jenisnya ya. Ada tipe-tipe data yang berbeda tergantung kebutuhan atau kasus kita. Misalkan dari data kasus umur seseorang, kita punya data umur yang diasosiasikan dengan nama si orang tersebut. Misalkan nama saya, dituliskan datanya sebagai nama saya, lalu ada data lain yang dituliskan dalam bentuk angka numerik, misalkan berat badan, tinggi badan, atau misalkan nomor sepatu, ukuran baju, dan sebagainya. Untuk setiap jenis data memiliki rentang atau range yang berbeda. Data umur, ya kita secara umum
yang masuk akal ya, mungkin bukan dari 1, dari 0 sampai 100 lah yang umumnya ya. Jarang ada orang hidup sampai 100 tahun, walaupun ada, tapi pada umumnya ya orang di bawah 100 tahun, jadi kita bisa batasi bahwa untuk umur ya mungkin datanya 100 aja lah. Untuk nama, biasanya di sini diambil jumlah karakternya 50 huruf. Jadi pada umumnya orang tidak punya nama yang lebih dari 50 huruf. Jadi kita spesifikasikan untuk bagian nama cukup 1-50 karakter saja. Nanti dalam pemrograman nilai-nilai yang diperbolehkan untuk variabel tergantung pada tipe datanya. Misalkan tipe data yang mendefinisikan himpunan nilai-nilai tertentu, misalkan tipe data integer, tadi dituliskan INT adalah himpunan data dari bilangan bulat, negatif, 0, dan bilangan positif. Lalu ada juga tipe data boolean, contohnya yang himpunan nilainya cuma 2, true atau false saja. Nah, ini untuk tipe data dasar yang umum dipergunakan. Ini tidak hanya Python, sebetulnya ini juga berlaku umum di bahasa pemrograman yang lain. Jadi yang pertama ini tipe data boolean. Bool, dia nilainya cuma 2, true atau false. Yang kedua, numbers, atau angka-angka. Nah, angka-angka itu biasanya ada 3 jenis data yang umum digunakan. Ada integer, dia didefinisikan sebagai INT di dalam Python. Jadi ini sudah istilahnya reserved word, kalimat yang sudah disimpan atau reserved bahasa Indonesia apa? Disimpan oleh si Python untuk mendefinisikan bilangan bulat. Jadi kalau kita definisikan data integer, maka nilainya 1, minus 144, 99, 0, 3, minus 50, dan sebagainya. Di bilangan bulat negatif sampai dengan positif. Dan 0. Lalu ada floating point. Floating point ini adalah real number, jadi dia nilainya nilai desimal yang biasa kita pergunakan dalam perhitungan matematis. Misalkan 3,14, ini 4,1, 10 pangkat 1. Jadi dia dipergunakan pada kasus di mana integer sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Yang terakhir bilangan kompleks, namun di kuliah ini kita tidak akan gunakan bilangan kompleks. Memang agak jarang juga, kecuali memang analis kita memerlukan kasus bilangan kompleks. Lalu ada string, yang berikutnya, jadi kumpulan karakter atau huruf yang ditandai dengan kutip tunggal atau kutip ganda. Jadi misalkan tadi nama atau karakter tertentu, tanggal, dan sebagainya, kita perlu beri tanda kutip tunggal atau ganda untuk mendefinisikan dia sebagai string, kumpulan karakter. Atau juga kita bisa gunakan tipe data karakter, jadi mirip seperti string, tapi dia hanya satu karakter saja. Misalkan A, ini tanda pagar diberi tanda kutip, B, dan sebagainya. Jadi bisa dibilang karakter ini bagian dari string lah, mirip-mirip. Nah, ini misalkan contoh tipe data variabel. Di sini umur kan biasanya dinyatakan dalam bilangan bulat ya, maka kita gunakan tipe data integer. Contohnya misalkan 25, 44, 35. Lalu misalkan kita mau data input kita tuh nama kota, maka kita gunakan tipe data string. Misalkan di sini Jakarta, Bandung, Surabaya. Jangan lupa kita beri tanda kutip ganda atau kutip tunggal. Ini nggak ada bedanya, sama saja. Kalau nama ini juga sama, menggunakan tipe data string. Temperatur, dia tergantung ya, bisa integer, bisa float. Ini kalau 37,5 berarti dia float. Kalau 100 berarti dia integer. Lalu misalkan luas sama, kita bisa menggunakan integer atau float, berat badan juga sama, integer atau float. Nah, ini menarik nih, NIM. Ini misalkan NIM 169 FTMD, 16921 sekian.
Nah, menurut Anda dia integer atau string? Bisa dua-duanya, Pak. Gimana? Bisa dua-duanya. Tergantung kita ubah datanya jadi apa. Biasanya kita gunakan data name untuk proses numerik ya? Tidak, Pak. Enggak. Jadi lebih cocok sebagai string ya berarti kalau name ya sebetulnya. Jadi angka pun bisa kita ubah menjadi tipe data string. Cukup kita beri tanda kutip ganda atau tunggal, maka dia berubah menjadi string. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Lalu kedua, setelah kita mengenal yang namanya tipe data, lalu kita menuju membahas variabel. Gitu. Variabel ini ada satu istilah yang kita gunakan dalam pemrograman untuk menyimpan suatu nilai bertipe data tertentu sesuai dengan deklarasinya. Jadi dalam dunia maya dia merepresentasikan suatu makna yang ingin diolah dalam program. Misalkan ini sum, jumlah beberapa angka, atau max, nilai maksimumnya. Untuk penggunaan variabel, pertama kita deklarasikan, jadi kita misalkan pakai tipe data integer, maka X sama dengan int dalam kurung misalkan 10, maka kita nyatakan bahwa X merupakan suatu tipe data integer dengan nilai 10. Ini deklarasi kita. Jadi kita pada saat pemrograman kita bisa menginisialisasi dengan menjalankan program, maka program akan membaca bahwa X sama dengan 10 dan memanipulasi nilai-nilainya sesuai dengan perintah atau algoritma yang kita berikan. Walaupun biasanya itu Python sudah cukup canggih, jadi kita tidak perlu secara eksplisit menuliskan tipe datanya. Biasanya mereka Python akan membaca secara otomatis. Jadi kalau kita tulis X sama dengan 10, maka dia akan otomatis mengasosiasikan nilai 10 ini sebagai data tipe integer. Kalau kita tulis X sama dengan 3,75, 3,14, maka otomatis juga Python akan membaca dia sebagai float. Walaupun biasanya kalau belajar program awal-awal Anda bakal diminta X sama dengan int dalam kurung 10 untuk menyatakan si tipe datanya. Walaupun sebetulnya nanti bisa digunakan juga untuk mengubah tipe data. Jadi misalkan Anda hitung hasilnya adalah float, tapi Anda pengen merubah jadi integer, maka diberi perintah int. Itu informasi tambahan. Nah ini misalkan tadi yang sudah saya sampaikan, contoh deklarasi dan inisiasi variabel. Ini dalam Python kita buat kamusnya dulu. I kecil ini sebagai integer, A juga integer. Maka dalam algoritma kita pertama kali kita definisikan, deklarasikan variabel I sama dengan 100, maka kita menyatakan bahwa I adalah suatu variabel dengan nilai numerik 100 dengan tipe data integer. Lalu A adalah suatu tipe data integer di mana nilainya adalah nilai I kita kalikan dengan 50. Jadi ini proses deklarasi dan inisialisasi dari si variabel, yaitu variabel kita I dan A di sini. Nah, ini untuk membuat nama variabel ini juga perlu perlu kita perhatikan. Karena nama variabel harus dimulai dengan huruf dan dapat diikuti dengan huruf lagi dan angka. Tidak boleh pakai karakter lain kecuali underscore ya. Jadi untuk memudahkan kita juga sebetulnya. Dan kenapa diberi underscore itu lagi-lagi konvensi dari pemrograman sebelumnya bahwa tanda spasi itu tidak dikenali. Jadi karakternya harus didefinisikan secara eksplisit menggunakan underscore. Tidak boleh dipisahkan oleh spasi. Cari menggunakan nama variabel yang bisa dimengerti dan tidak membingungkan. Misalkan kita pakai sum untuk jumlah tipe integer, jangan gunakan untuk data tipe lain. Atau misalkan Anda definisikan
jawaban, misalkan ya udah ANS, answer, misalkan final answer, atau calculation, cal, CAL, atau misalkan mendefinisikan temperatur, biasanya dalam fisika T kan, misalkan T besar sebagai temperatur, lalu T kecil sebagai waktu, misalkan. Lalu di sini Python adalah case sensitif, jadi hati-hati, kesalahan penulisan huruf besar dan kecil itu menyebabkan error. Kadang-kadang kita nggak sadar, misalkan salah ketik dan sebagainya, tapi ternyata itu yang bikin bug kita di program kita. Oke, terkait variabel ada pertanyaan? Bisa lanjutkan ya, untuk assignment dan input dan output. Jadi untuk pemberian nilainya, sebetulnya ini beririsan dengan variabel tadi, jadi suatu besaran dengan tipe tertentu, misalnya variabel dapat diberi nilai atau harga. Jadi pemberian nilainya itu istilahnya dengan assignment. Jadi kita assign si variabel A ini dengan nilai 10. Jadi prosesnya ini assignment ini A sama dengan 10 adalah kita assign nilai 10 ke dalam variabel A. Jadi nanti dalam program kan yang kita manipulasi si variabel A ini. Ini yang kita rujuk dalam pemrograman juga nanti adalah si variabel A ini. Bisa juga kita mintakan secara manual oleh si user perintah input. Maka misalkan A sama dengan input seperti contoh di awal tadi. Namanya proses assignment atau pemberian nilai. Nah, ini konvensinya bahwa ruas kiri adalah variabelnya dan ruas kanan adalah nilai variabel yang kita berikan. Misalkan variabel I, kita beli nilai 10, variabel nama, kita beli data maya, lalu di sini variabel X, kita berikan assignment sebagai suatu fungsi, yaitu variabel I ditambah dengan 10. Nah ini untuk variabelnya juga bisa kita nyatakan dalam suatu ekspresi lain atau perintah yang lebih kompleks, bukan dalam bentuk nilai fix atau konstan seperti contoh di atas. Jadi kita bisa buat X sama 10 seperti contoh saya, misalkan Z sama dengan di X kuadrat plus Y pangkat 3 dan sebagainya. Nah untuk input dan outputnya, ini perintah input itu pemberian nilai variabel dari yang dimasukkan, misalkan keyboard dibaca atas masukan pengguna. Ini perintah di Python itu input dalam kurung lalu diberi tanda kutip juga di sini. Jadi misalkan contoh A input, maka dia otomatis nilainya string. Jadi secara default input ini dia tipe datanya adalah string. Lalu kita misalkan deklarasikan lagi B variabelnya, lalu kita beri assignment input, lalu kita kasih string di sini masukkan angka. Nah, ini masukkan angka ini dia satu string yang digunakan untuk memandu kita memberikan angka di sini, memberikan nilai si inputnya. Tapi lagi-lagi ini nilainya string ya. Lalu misalkan C, kita deklarasikan int, baru diberi nama input di sini, maka nilai C akan bertipe integer. Sedangkan kalau kita assign, beri deklarasikan float, input, masukkan angka, walaupun ada tulisan masukkan angka string, nanti pada saat angkanya kita masukkan, maka dia akan terbaca atau dideklarasikan sebagai tipe data float. Jadi saat nilai D ini pun walaupun kita masukkan input data misalkan float, lalu kita buat lagi di bawah E sama dengan misalkan in dalam kurung D, maka kita bisa konversikan atau ubah lagi nilai D menjadi tipe data yang lainnya. Dan tipe datanya nanti bisa dicek, ada perintahnya spesifik dalam Python.
Nah, ini untuk type conversion di sini dengan memberikan perintah int dalam kurung si variabelnya, maka kita akan mengkonversi variabel yang dalam kurung ini menjadi nilai integer. Untuk float juga sama, untuk string juga sama, untuk karakter juga sama. Untuk ORD ini mengubah karakter variabelnya menjadi nilai integernya. Misalkan karakternya nah, dia misalkan tipe datanya string, ada nama, ada empat karakter, maka kalau kita menggunakan fungsi ini dia akan berubah menjadi nilai integernya itu 4. Oke. Tapi yang paling penting sebetulnya yang paling umum dipergunakan nih 1, 2, dan 3 ini. Mungkin saya pikir dalam pemrograman Anda akan sering menggunakan 1, 2, 3, dan mungkin 4 juga. Nah, untuk perintah output penulisannya, kita bisa tuliskan si nilainya dalam bentuk variabel konstan, hasil ekspresi keperantiluaan, misalkan monitor kita atau konsol Python atau Jupyter kita, dengan perintah print di sini. Nah, kalau kita beri print A, print dalam kurung A, maka kita akan menuliskan variabel A ke layar. Print string hello, maka akan menampilkan string hello ke layar kita. Print A dikali 4, dia akan otomatis melakukan operasi perkalian, lalu menuliskan hasilnya di dalam layar kita. Lalu misalkan print hello world ditambah string A, maka nilai yang muncul adalah tulisan hello world plus si nilai dari A-nya sebagai string di sini. Tapi seingat saya itu data itu harus ditampilkan dalam tipe data yang sama. Jadi kalau misalkan kita string di sini, kita hanya bisa menambahkan string lagi. Jadi nggak bisa nanti misalkan dia datanya bentuk integer, plus integernya harus Anda konversikan ke string, baru nanti muncul di layarnya sebagai si string hello world ini. Oke, itu kira-kira pas banget untuk minggu ini tentang pengantar struktur dasar programming. Mungkin minggu depan di hari Rabu sebelum kuliah, saya mau memberikan kuis mini lah, kuis singkat aja, ya, nggak terlalu lama, 5-10 menit aja. Sekalian saya uji coba pakai kuis pakai EduNext terkait si tipe-tipe data ini. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Cukup jelas? Ini saya perlu cepat nggak jelaskan? Cukup jelas, Pak. Ya, jelas ya. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, Pak, jadi Pak, ya silakan. materi yang tanggal 8 belum Bapak upload ya di EduNext ya, Pak? Di tanggal 8. Sebentar. Oh ya, algoritma thinking belum saya masukin ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Belum saya masukkan. Setelah ini saya masukkan. Oke, untuk materi hari Rabu, nanti juga saya akan segera masukkan sekalian dengan materi sebelumnya. Oke, ini pas jam 3. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Tidak ada? Oke. Kalau gitu, terima kasih perhatian Anda di siang hari ini. Saya pikir ini sudah mulai menarik materinya. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan lagi tentang struktur dasar pemrograman bagian kedua. Jangan lupa isi daftar hadir, saya sudah buka. CX 3 menit lagi. Oke, sekian. Sampai jumpa di hari Rabu. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, saya tutup.